Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan dan dimuliakanlah namamu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Dan biarlah lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan sebentar, kehidupan kami semakin hari semakin diperbaharui. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Tuhan menjawab dari dalam badai. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dia berhari-hari dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap, sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Perhatikanlah bagaimana Allah bekerja di dalam hidup ini. Kitab Ester pasal 3 dimulai dengan perkataan, "Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda." Sesudah peristiwa-peristiwa apa? Jika kita melihat ayat-ayat sebelumnya yang dicatat di kitab Ester pasal 2, kita akan menemukan bahwa selain peristiwa diangkatnya Ester menjadi ratu mendampingi Raja Ahasiweros, satu-satunya peristiwa bersejarah lain yang dicatat, bahkan dicatat di dalam kitab-kitab catatan sejarah kerajaan adalah peristiwa digagalkannya rencana kudeta dan pembunuhan terhadap raja. Dan yang berjasa sebenarnya adalah Mordekai yang menggunakan mulut Ester untuk menyampaikan rencana busuk itu kepada raja untuk diselidiki. Sekarang coba bayangkan agar kita dapat lebih memahami apa yang terjadi. Perhatikan alur cerita kitab Ester ini sesuai dengan peristiwa terjadinya. Ester pasal 2 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tetapi perkara itu dapat diketahui oleh Mordekai. Lalu diberitahukannya lah kepada Ester sang ratu. Dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang. Dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Kemudian dituliskan lebih lanjut. Ester pasal 3 ayat yang pertama berkata, "Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros." Jika kita membacanya seperti demikian, maka kita akan melihat apa yang sesungguhnya terjadi dan dapat memahami kebenaran ini. Kemudian dikatakan bahwa Mordekai menolak untuk berlutut dan sujud kepada Haman bin Hamedata. Apakah ini karena Mordekai sakit hati atau kecewa karena dia yang berjasa, namun justru orang lain yang diberi upah? Saya percaya tidak demikian. Lalu kenapa Mordekai menolak untuk berlutut dan sujud kepada Haman? Sesungguhnya, jika kita memperhatikan apa yang dituliskan tentang hal ini dalam terjemahan King James, bukan sekedar berlutut dan sujud, namun bertekuk lutut sambil bersujud sampai mencium tanah sebagai bukti reference atau penghormatan tertinggi yang diberikan manusia sampai menimbulkan rasa takut seperti takut akan Tuhan. Itulah yang ditolak oleh Mordekai, sebab baginya takut akan Tuhan hanya layak bagi Tuhan. Namun kenapa Raja Ahasiweros begitu bodoh dan tidak bijaksananya untuk membuat ketetapan yang demikian? Dan Tuhan seperti sengaja membiarkan semua ini terjadi. Akibatnya, Mordekai yang berjasa justru harus menderita. Bahkan
seluruh bangsanya harus menghadapi tantangan pemusnahan secara besar-besaran. Perhatikanlah satu kebenaran ini. Berkali-kali Tuhan berbicara kepada Ayub dari dalam badai. Contohnya, Ayub pasal 38 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Ayub pasal 40 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub. Ayub mengalami peristiwa yang tidak dapat dia fahami. Ayub telah berlaku benar, tapi justru malapetaka yang dia terima. Kenapa Tuhan diam saja? Sama seperti Mordekai, dia berlaku benar dan menyelamatkan hidup raja. Tapi justru dia menerima malapetaka. Kenapa Tuhan diam saja? Jika semua kemelut dan masalah itu adalah badai hidup, maka sama seperti terhadap Ayub. Tuhan menjawab Ayub dari dalam badai. Tuhan menjawab Mordekai dari dalam badai. Nantikanlah Tuhan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku untuk tekun menanti-nantikan Engkau. Amin. Jesus loves you and so do I.